Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita udah masuk ke episode kedua nih guys. Tapi di episode kedua ini kita masih ngebahas cerita yang sama, teror hantu pocong bakso. Malam itu juga Bumi langsung membereskan dagangannya dan langsung pulang. Tapi Bumi belum menceritakan kejadian ini kepada masyarakat ataupun keluarga Mbaknya. Karena setiap warga pasti akan mendapatkan gilirannya masing-masing. Gue masih ingat waktu itu ada nyeritain semuanya karena memang keadaan desanya sedang benar-benar tidak nyaman perihal kematian Mbak Sun. Terutama untuk mereka yang ikut menguburkan jenazah beliau. Warga sekitar memilih untuk bungkam, tetapi beberapa orang masih saja membahas kejadian kematian Mbak Sum. Mbak Ida adalah tetangga jauh Mbak Sum. Rumahnya ada beberapa blok dari rumah Mbak Sum. Namun, Mbak Ida memiliki hubungan yang dekat dengan Mbak Sum, karena suaminya masih bersaudara dengan suami Mbak Sum. Dulu, waktu Mbak Sum masih sakit, Mbak Ida yang merawatnya. Mbak Ida salah satu yang paling tahu betapa anehnya penyakit yang menyerang Mbak Sum. Namun, sebenarnya Mbak Ida tidak pernah mau menceritakan apapun tentang Mbak Sum. Akan tetapi, orang-orang selalu bertanya kepada Mbak Ida. Pada akhirnya, Mbak Ida sesekali menceritakan tentang kondisi Mbak Sum. Ketika Mbak Sum meninggal, Mbak Ida pula yang ikut memandikan jenazah beliau. Namun, sebenarnya dia tahu dia hanya merasa tidak enak atau mungkin merasa bersalah karena setiap kali membicarakan kondisi Mbak Sum kepada orang-orang yang menanyainya. Saat itu malam hari hujan baru turun. Mbak Ida sedang bersantai menonton TV sendiri. Suaminya Mas Eko sedang bekerja shift sore di sebuah pabrik kertas. Lokasi rumahnya sendiri berada di samping kebun pisang dan cukup jauh dari rumah tetangga. Jam 11 malam, Mbak Ida masih menonton TV. Belum ada keinginan untuk tidur. Sementara hujan masih turun, meski hanya rintik-rintik. Dan suara ketukan pintu akhirnya mengalihkan perhatiannya. Awalnya Mbak Ida ragu, mungkin hanya salah dengar. Tetapi pada akhirnya suara ketukan pintu itu terdengar kembali. Mbak Ida bangkit dari tempatnya dan berjalan menuju ke ruang tamu. Tidak pernah terpikir oleh Mbak Ida akan ada tamu malam-malam begini. Jadi, Mbak Ida hanya mengintip dari kaca jendela yang hanya tertutup oleh kelambu. Ketika ia mengintip, ternyata tidak ada siapapun orang yang datang untuk bertamu. Ketika dia mengintip dari kaca jendela, ternyata tidak ada siapapun yang datang untuk bertamu. Mbak Ida kembali menonton TV. Baru saja ia duduk. Ternyata pintu sudah diketuk kembali. Dan lebih keras dari sebelumnya. Mbak Ida kembali berjalan menuju ruang tamu untuk mengintip siapa yang datang. Sekali lagi ia mengintip dari kaca jendela rumah. Dan ternyata tidak ada siapapun yang datang. Dan hal ini pun terjadi hingga 3 kali. Dan karena kesal, akhirnya Mbak Ida memutuskan untuk menunggu di ruang tamu. Dan benar saja, akhirnya suara ketukan pintu itu kembali terdengar. Karena mungkin ingin segera menangkap siapa yang berbuat iseng kepada dia, akhirnya tanpa mengintip di jendela, Mbak Ida langsung membukakan pintu rumahnya. Tepat ketika pintu dibuka, Mbak Ida hanya bisa mematung melihat sosok siapa yang datang. Berdiri di hadapannya, datang memakai kain kapan kotor dan melotot ke arahnya. Oke guys, segitu dulu videonya, tapi ceritanya belum selesai guys. Saksikan kelanjutan ceritanya di part 3. Dan jangan lupa, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. And bye-bye!